zakat bisa diartikan bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Adapun secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan jumlah tertentu dan ketentuan tertentu serta diserahkan kepada orang yang berhak. Zakat hukumnya wajib. Hal ini Allah perintahkan melalui firman-Nya, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Di ayat yang lainnya Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Teman-teman sekalian, zakat terbagi ke dalam dua macam. Satu, zakat fitrah. Dua, zakat mal. Yang pertama ada zakat fitrah atau zakat diri. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok dari setiap individu di bulan Ramadan. Syaratnya yang pertama adalah Islam. Artinya kalau non-muslim tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Yang kedua, ada kelebihan harta untuk kebutuhan pokok pada malam hari raya dan siangnya untuk dirinya dan juga orang-orang yang dalam tanggungannya. Yang ketiga, mendapatkan bagian awal sampai akhir Ramadan walau sebentar. Maksudnya, apabila umur seseorang memasuki bulan Ramadan walaupun sebentar, maka ada kewajiban baginya untuk membayar zakat. Sebagai contoh, ada orang memasuki tanggal 1 Ramadan, kemudian ia meninggal, maka ada kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah atas dirinya. Begitu pula kalau ada bayi yang lahir sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, maka wajib pula dibayarkan zakat fitrahnya. Waktu pembayaran zakat fitrah adalah dari awal Ramadan sampai sebelum sholat Id selesai. Ukuran zakat fitrah untuk setiap individunya adalah 1 so'. 1 so' sama dengan 4 mud atau bisa dikonversikan sekitar 2,5 kg. Yang kedua dari pembagian zakat ada zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan atas kepemilikan harta apabila telah mencapai nisab dan haul. Adapun syarat harta yang kena wajib zakat adalah yang pertama, hak milik sempurna. Artinya kalau harta yang kita kuasai masih ada utangnya, ada hak orang lain di sana, harus dikurangi terlebih dahulu. Yang kedua, hartanya berkembang atau bertambah nilai. Sebagai contoh, kalau kita jualan modalnya 100.000, kemudian setelah jualan jumlahnya menjadi 150.000, ada nilai yang bertambah di sana, maka itu disebut dengan berkembang. Yang ketiga, mencapai nisab atau batas minimal. Sebagai contoh, nisab dari emas adalah 85 gram. Artinya kalau kita memiliki 84 gram, kita belum kena wajib zakat. Sedangkan kalau kita memiliki sama dengan atau lebih dari 85 gram emas, maka sudah wajib membayarkan zakatnya. Yang terakhir, yang keempat adalah haul. Haul artinya genap 1 tahun. Artinya harta yang kita kuasai, yang kita miliki harus dimiliki genap 1 tahun dalam kalender Hijriah. Adapun jenis harta yang wajib dizakati diantaranya yang pertama zakat perniagaan, baik itu perdagangan, bisnis dan lain-lain. Kedua,
zakat pertanian dan perkebunan. 3. Zakat peternakan. 4. Zakat pertambangan. 5. Zakat profesi. Dan yang terakhir, zakat rikaz atau harta temuan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang nisab, waktu, dan juga kadar dari masing-masing zakat mal. Pertama, untuk zakat emas. Zakat emas nisabnya adalah 85 gram. Waktunya adalah 1 tahun atau haul, dan kadar atau ukuran yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Teman-teman sekalian, mohon untuk diingat bahwa nisab zakat emas ini menjadi ukuran untuk zakat-zakat yang lainnya, jadi mohon untuk dihafal ya. Yang kedua, zakat perak. Nah, kalau zakat perak nisabnya adalah 595 gram. Waktunya atau kepemilikannya adalah 1 tahun, dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Yang ketiga, zakat penghasilan atau zakat profesi. Nah, nisabnya adalah apabila harta tersebut senilai dengan emas 85 gram. Waktunya 1 tahun, dan zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Kemudian hasil niaga atau hasil bisnis, hasil perdagangan, sama ya, nisabnya adalah senilai emas 85 gram. Waktunya adalah 1 tahun, dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Adapun untuk hasil pertanian, ini ada 2 macam nisabnya. Pertama, kalau hasil pertanian itu berkulit, maka nisabnya adalah 1,4 ton atau 1.400 kg. Sedangkan kalau sudah tidak berkulit, maka nisabnya adalah 0,7 ton atau 700 kg. Nah, waktu pembayarannya adalah ketika panen. Nah, untuk kadarnya pun berbeda. Nah, 5% kalau pengairannya itu berbayar semacam irigasi. Sedangkan kalau tidak diairi secara gratis atau melalui air hujan, maka yang harus dikeluarkan adalah 10%. Yang selanjutnya ada zakat rikaz atau zakat barang temuan semacam harta karun dan sebagainya. Nah, untuk rikaz ini tanpa nisab, artinya kalau kita menemukan harta terpendam berapapun ukurannya, itu harus dikeluarkan zakatnya, dan waktunya pun tidak perlu menunggu 1 tahun melainkan saat ditemukan. Nah, kadarnya, ukuran zakatnya adalah 20%. Selanjutnya kita akan membahas tentang nisab, waktu, dan juga kadar zakat dari hewan peternakan. Pertama ada unta. Untuk unta nisabnya adalah 5. Artinya kalau kita sudah memiliki 5 unta dan sudah diurus selama 1 tahun, yang harus dikeluarkan atau zakatnya adalah 1 ekor domba. Adapun kalau sapi, nisabnya adalah 30 ekor. Waktunya 1 tahun, dan zakat yang dikeluarkan adalah 1 anak sapi yang berumur 1-2 tahun. Selanjutnya, apabila kita memiliki kambing atau domba, maka nisab zakatnya adalah 40 ekor. Waktu pengurusannya adalah 1 tahun, dan zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor domba. Adapun untuk hewan-hewan yang lainnya seperti ayam, ikan, dan lain-lain, maka nisabnya adalah senilai dengan emas 85
gram. Waktunya adalah 1 tahun dan zakat yang dikeluarkan adalah 2,5